Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat semua, terima kasih sudah mengklik video ini dan semoga kalian semua dalam kondisi yang sehat walafiat dan terus dipermudah segala urusan, makin dilimpahkan rezekinya dan tetap dilindungi dimanapun kita semua berada. Amin ya rabbal alamin. Ya, terkait dengan kondisi saat ini ya, setelah Mandalika menggelar MotoGP di akhir bulan Maret lalu ya. Nah, jadi beginilah kabar terbaru untuk pembangunan di EK Mandalika ya, seperti apa. Kita udah lihat dari awal durasi tadi. Pembangunan infrastruktur dasar kawasan ekonomi khusus atau KEK Mandalika atau The Mandalika di Lombok, Nusa Tenggara Barat ya masih terus berjalan. Dilakukan melalui program Mandalika Urban Tourism dan Infrastructure Project atau MUTIF yang didanai ya oleh secara mandiri oleh Asian Infrastructure Investment Bank atau AIIB. Selaku pengelola juga PT Pengembangan Pariwisata Indonesia Persero atau Indonesia Tourism Development Corporation alias ITDC juga menyebutkan berjalan sesuai rencana dan target. Ya, adapun sekarang realisasinya telah mencapai 36,82% atau setara 623,6 miliar rupiah dari total kontrak MUTIF paket 1 dan 2 sebesar 1,7 triliun rupiah. Nah, capaian untuk realisasi ini diperoleh dari akumulasi sejumlah pekerjaan yang masuk dalam MUTIF paket 1 dan 2 ini sudah mencakup area seluas 450 hektar di KEK Mandalika. Di antara lain ya pembangunan jalan akses sebanyak 20 ruas dengan total panjang 15,50 km, kemudian jalur pejalan kaki atau pedestrian, kemudian ada saluran drainase, ada box utility sepanjang 6.000 meter, kemudian ada penerangan jalan umum atau PJU, lalu ada pagar kawasan, ada 6 area parkir, landscaping, serta pekerjaan pembuatan gerbang timur dan barat pada kawasan. Dan perihal pembangunan 20 ruas yang merupakan jalan akses penghubung antar satu spot pariwisata dengan spot pariwisata lainnya di dalam kawasan The Mandalika. Saat ini kerjaan jalan pada ruas-ruas tersebut ya dalam proses pembuatan saluran, kemudian proses rigid pavement atau pembetonan, kemudian ada curing, ada pemasangan lampu penerangan. Sementara untuk pembangunan 6 area parkir di The Mandalika, yaitu berlokasi di area barat sejumlah 1 area parkir dan zona timur kawasan sebanyak 3 area parkir, lalu zona selatan sirkuit ada 1 area parkir, dan nantinya ada zona utara sirkuit ada 1 area parkir juga.
Ya, sebagian area parkir ini juga telah dimanfaatkan oleh para pengunjung saat penyelenggaraan Pertamina Grand Prix of Indonesia atau MotoGP pada 18 sampai 20 Maret 2022 lalu. Sedangkan progres pembuatan untuk gerbang timur sudah mencapai persiapan pemasangan atap dan gerbang barat telah memulai persiapan pembangunan fondasi. Jadi sudah kita bagikan semua kalau keterangan dari Direktur Utama ITDC Abdul Barahim Mansur mengatakan kalau pengembangan KIK Mandalika atau The Mandalika ini memerlukan dukungan kesiapan infrastruktur dasar. Jadi diperlukan untuk menarik minat investor masuk dan turut membantu percepatan pembangunan kawasan. Lalu di tengah pandemi ini ya, pekerjaan paket 1, 2, 1 dan 2 motif terus berprogres. Sekarang sudah mencapai sekian persen, 36,82%, itu setara dengan 623,5 miliar rupiah tadi yang sudah dikatakan langsung oleh Abdul Barahim Mansur. Dan kepastian pendanaan motif dari AIIB diperoleh ITDC sejak 2018 dan proyek konstruksi dimulai pada kuartal 1 di 2021 kemarin. Namun setelah melalui berbagai persiapan pekerjaan, konstruksi pun mulai bergulir ya pada kuartal yang kedua di 2021. Ya, dengan pengalaman tersebut, ya selected untuk kontraktor dalam membangun berbagai proyek infrastruktur nasional maupun internasional. Jadi optimisme dapat menyelesaikan seluruh pekerjaan paket 1 dan 2 untuk motif pada 2023 sesuai target yang telah direncanakan. Sangat mantap. Dan adapun ITDC kalau memulai percepatan bangunan KIK Mandalika juga dari 2016 yang lalu, dan saat itu telah terbangun infrastruktur jalan utama kawasan sepanjang 4,1 km, lalu beserta fasilitas umum dan fasilitas sosial seperti Masjid Nurul Bilad dan Kuta Beach Park, termasuk fasilitasnya dengan menggunakan pendanaan dari penyertaan modal negara atau PMN di tahun 2015 sebagai sebesar 250 miliar rupiah. Dan itu juga telah dikerjakan sejumlah proyek dengan dukungan Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia atau LPEI melalui skema National Interest Account atau NIA dengan total plafon fasilitas maksimum itu sebesar 1,2 triliun rupiah. Ya, terdapat juga 4 proyek besar yang didanai LPI, yaitu infrastruktur dasar sirkuit dan non-sirkuit, lalu pembenahan Bazar Mandalika, serta pembangunan Pullman Mandalika Meridian Resort. Ya, adanya dengan dukungan NIA untuk groundworking sirkuit ditambah PMN tahun 2020 sebesar
500 miliar rupiah dan sindikasi pendanaan dari himpunan bank negara atau Himbara. Jadi sirkuit Mandalika itu sudah selesai dibangun seperti yang kita lihat. Dan di mana sirkuit yang bertajuk Mandalika International Circuit atau Pertamina Mandalika Circuit ini juga telah menggelar event balap motor kelas dunia World Superbike pada November 2021 dan MotoGP pada Maret 2022 kemarin. Jadi mungkin itu saja dulu teman-teman semua yang bisa kita bagikan ke kalian, baik itu kondisi dari sirkuit sendiri, lalu kabar terbaru dari pembangunan KIK Mandalika, dan sejumlah pencapaian dari persentase konstruksinya serta pendanaannya. Jadi buat kalian semua yang sudah menyimak sampai akhir durasi, saya ucapkan terima kasih banyak dan tetap jaga protokol kesehatan sampai kita ketemu di Mandalika di event-event balap berikutnya tentunya. Ya, kalau kalian sukai video ini, silahkan di like dan di share ke teman-teman yang lain. Kalau nggak suka, silahkan di dislike. Sampai ketemu di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.